Ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kolom komentar YouTube kami yang menanyakan bisa tidaknya kita melakukan share user pada PPP. Semisal katakanlah ada username user 1 dan password user 1 digunakan untuk 2 orang atau digunakan untuk 4 orang. Jadi satu username di-share ke 2 orang, 4 orang, 6 orang, 8 orang atau yang lainnya. Jawabannya adalah bisa. Nah, bagaimana tutorialnya? Silahkan teman-teman simak terus video ini dan jangan di skip. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe dulu channel kami dan tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Profil pada menu PPP biasa kita gunakan untuk membuat semacam template konfigurasi seperti lokal dan remote address, kemudian konfigurasi enkripsi, use enkripsi menggunakan atau tidak, kemudian ada juga firewall, ada juga queue, dan juga ada yang namanya parameter only one. Nah, parameter only one pada menu profile ini bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan untuk menentukan satu username dan password digunakan untuk satu user saja atau satu username dan password digunakan untuk bersama-sama atau digunakan secara ramean. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi di lapangan nanti akan sangat fleksibel sekali karena Anda bisa sesuaikan profil pada menu PPP ini sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Misalnya Anda membutuhkan enkripsi, ya Anda aktifkan use enkripsi. Anda membutuhkan firewall, Anda aktifkan. Anda membutuhkan queue, secara otomatis di situ juga bisa Anda sesuaikan. Jadi konfigurasi pada menu PPP profile ini bisa Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan jaringan Anda masing-masing. Kemudian kami memiliki pertanyaan yang kita dapatkan di kolom komentar YouTube mengenai bisa tidaknya satu username dan password pada menu PPP atau pada menu secret digunakan untuk beberapa user saja. Sehingga tidak digunakan untuk banyak orang sekaligus, tapi kita tentukan untuk beberapa user saja. Misalnya digunakan untuk 2 orang, digunakan untuk 4 orang, 6 orang, atau seterusnya. Jadi jawabannya adalah bisa. Nah, untuk caranya kita akan bahas di Mikrotik tutorial kali ini. Sebagai contoh kasus, service yang akan kita gunakan kali ini adalah service PPPoE. Dan topologi yang akan kita gunakan nanti akan seperti ini nih. Jadi di sini di router saya, ether satunya nanti akan terhubung ke internet. Kemudian dari router yang ke bawah atau yang ke LAN nanti akan ada 2 grup user. Jadi di situ yang berwarna biru nanti adalah grup user 1, ada 2 perangkat, ada 2 laptop. Jadi user 1 ini nantinya akan digunakan oleh 2 orang saja. Kemudian ada juga yang namanya user 2 yang berwarna hijau. Jadi user 2 ini nanti juga akan digunakan oleh 2 laptop saja atau akan digunakan oleh 2 komputer saja. Untuk konfigurasinya kita akan coba lakukan pada router PPPoE server ini. Nah, kita coba remote router ini menggunakan aplikasi Winbox. Di sini saya sudah melakukan remote. Kemudian langkah pertama, kita pastikan dulu bahwa kita sudah menerapkan yang namanya basic config pada router ini. Sehingga untuk koneksi internet dari sisi klien nanti bisa lancar, bisa normal. Nah, untuk pengetesan apakah router ini sudah terkoneksi ke internet atau belum, kita bisa coba lakukan pengujian. Katakanlah kita bisa lakukan ping ke google.com. Nah, jika hasilnya reply seperti ini, maka berarti si router sudah terdapat yang namanya basic config. Untuk tutorial basic config nanti akan kami lampirkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Sehingga bagi teman-teman yang belum menonton bagaimana caranya untuk basic config di router Mikrotik, Anda bisa mengikutinya terlebih dahulu. Setelah melakukan basic config, maka langkah selanjutnya di sini kita akan memanfaatkan yang namanya IP pool. Jadi IP pool ini nanti kita buatkan yang namanya ring IP, yang nantinya ring IP ini nanti akan diberikan untuk sisi kliennya, untuk user 1 dan untuk user 2. Berdasarkan kebutuhan tadi yang teman-teman lihat pada topologi di atas tadi atau topologi sebelumnya tadi, bahwa satu username dan password digunakan untuk 2 laptop.
Jadi di sini poolnya nanti kita akan buatkan ada 2 IP, ada 2 alokasi IP. Cara membuatnya IP pool di mana bisa teman-teman temui pada menu IP, kemudian pool. Nah, di dalam tab pool ini kita bisa tambahkan pool baru. Jadi kita bisa klik add atau kita bisa klik plus, kemudian nanti akan muncul tab baru seperti ini. Kemudian kita bisa isikan, katakanlah ini adalah pool IP untuk user 1. Kemudian IP-nya berapa? IP-nya ini terserah Anda. Rekomendasi dari kami silahkan gunakan IP private. Misalnya IP yang saya gunakan di sini adalah 172.31 katakanlah 100.2. Dan IP untuk perangkat yang satunya, karena kan tadi berdasarkan topologi satu username digunakan untuk 2 perangkat saja. Maka di sini saya copy saja di sini. Kemudian di sini saya isikan 3. Jadi ring IP untuk user 1 nanti adalah IP 2 dan IP 3, 100.2 dan 100.3. Jika sudah bisa apply, kemudian OK. Kemudian untuk user 2 kita juga bisa buatkan lagi. Di sini kita isikan user 2, kemudian IP-nya adalah IP yang nantinya digunakan untuk sisi user 2. Kita bisa paste saja, kemudian kita edit yang paling belakang. IP 2 dan IP 3 sudah dipakai, maka IP selanjutnya kita bisa coba pakai IP 4 dan katakanlah IP 5 seperti ini. Kemudian kita bisa apply, kemudian kita bisa OK. Jadi ring IP-nya kita buatnya di dalam menu IP pool. Kemudian sebagai contoh di sini user 1 dia menggunakan IP 2 dan IP 3. User 2 dia menggunakan IP 4 dan IP 5. Setelah kita membuat ring IP untuk klien pada menu IP pool, maka langkah selanjutnya kita akan membuat template konfigurasi PPP pada menu profile. Kita bisa coba klik menu PPP, kemudian kita masuk ke dalam profile. Nah, di sini kita akan buat profile baru untuk user 1 dan juga untuk user 2 sesuai dengan kebutuhan topologi yang kita sebutkan di awal tadi. Jadi di sini kita bisa tekan plus. Kemudian profilnya kita katakanlah kita beri nama user 1. Kemudian lokalnya di sini katakanlah IP-nya 172.168.100.1. Jadi di sisi servernya PPPoE servernya nanti akan menggunakan IP 100.1. Kemudian di sisi klien user 1 nanti akan menggunakan pool IP user 1. Jadi kita arahkan seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi selanjutnya di sini seperti limit, di sini ada yang namanya only one. Only one-nya ini kita pilih no. Kemudian kita bisa aktifkan, kita bisa apply, kemudian OK. Kemudian kita buat lagi untuk yang user 2. Untuk cara mudahnya kita bisa gunakan yang namanya tombol copy di sini nih. Jadi kita bisa copy. Kemudian untuk generalnya kita sesuaikan lagi. Ini tadi untuk user 1, maka yang ini untuk user 2. Kemudian local address-nya tetap sama, .1. Kemudian untuk remote address-nya karena ini digunakan untuk user 2, maka kita arahkan ke pool yang sudah kita buat sebelumnya tadi, yaitu adalah pool user 2. Setelah itu kita bisa coba apply, kemudian kita bisa coba OK. Kemudian langkah selanjutnya setelah membuat profile, maka kita akan buat yang namanya secret. Jadi di menu secret ini nanti kita akan menentukan username dan password yang akan digunakan oleh sisi klien kita. Nah, kita masuk ke dalam tab secret. Kemudian di dalam tab secret ini kita buat user baru. Kita tambahkan baru, secret baru. Katakanlah di sini tadi ada user 1 dan user 2, maka di sini kita isikan user 1. Kemudian passwordnya katakanlah user 1. Servisnya ini bisa any, atau katakanlah di kasus ini kita bisa arahkan ke PPPoE. Kemudian untuk profilnya, karena ini untuk user 1, maka profilnya kita arahkan juga ke user 1.
Kemudian di sini ada yang namanya lokal dan remote. Tapi kita tadi sudah arahkan lokal dan remote address pada menu PPP profile, pada template profile, sehingga di sini kita tidak perlukan, kita bisa tutup saja. Jadi di secret ini kita hanya tentukan username dan password. Kemudian service-nya boleh any, boleh PPPoE seperti saya ini, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian profilnya arahkan ke profil yang sebelumnya sudah kita buat. Kita bisa apply. Oke, kemudian untuk memudahkan kita bisa copy lagi di sini. Copy, di sini katakanlah user 2, kemudian passwordnya user 2, kemudian profilnya di sini juga arahkan ke user 2. Kita cek dulu passwordnya. Apakah benar user 1, user 1, user 2, user 2. Jika sudah bisa apply lagi, oke. Apply lagi, oke. Setelah kita membuat ring IP yang nantinya akan digunakan untuk klien, kemudian kita sudah membuat template PPP profile, kemudian kita juga sudah buatkan username dan password untuk sisi kliennya, maka langkah selanjutnya kita aktifkan yang namanya PPPoE server. Jadi untuk mengaktifkan PPPoE server bisa kita aktifkan pada tab PPPoE server ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan PPPoE servernya. Kita klik plus, kemudian muncul pop-up seperti ini. Kemudian untuk menjalankan PPPoE, di sini kita arahkan ke interface yang mengarah ke sisi klien. Jadi di sini saya terdapat interface PPPoE. Interface PPPoE ini didapat dari mana? Jadi ini adalah interface bridge sebenarnya. Kalau kita lihat di bridge, di sini saya membuat bridge PPPoE, dan di dalam bridge PPPoE ini ada Ether 2, Ether 3, dan WLAN 1. Jadi ini sesuaikan juga dengan kondisi jaringan Anda masing-masing. Sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ini kita tutup yang ini. Kemudian di sini default profilnya kita gunakan yang enkripsi, default enkripsi. Jika sudah, kita bisa coba apply, kemudian oke. Dan jangan lupa untuk diaktifkan. Jadi diklik centang seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk mengaktifkan sisi kliennya. Jadi di sisi kliennya silahkan Anda coba untuk melakukan dial ke perangkat server ini. Untuk monitoring di sisi server nanti bisa kita cek, bisa kita lihat pada menu active connection. Nah, di sini kita tunggu nanti sampai ada perangkat yang dial ke tempat kita. Ayo. Oke, jadi di dalam tab active connection ini kita bisa melihat perangkat-perangkat mana saja atau siapa saja yang terkoneksi ke PPPoE server kita, ke perangkat router kita ini. Nah, di sini kita lihat terdapat dua alat yang sudah berhasil melakukan dial PPPoE ke perangkat router saya ini. Ada user 1 sama ada user 1, ada dua alat. Sama seperti topologi yang di awal tadi. Kemudian di sini dua alat tersebut mendapatkan IP 2 dan mendapatkan IP 3. Jadi IP ini didapat dari pool IP yang sebelumnya sudah kita buat di awal tadi. Ring IP yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, untuk contoh kasusnya, bagaimana jika terdapat user satu lagi, ada satu user lagi yang melakukan dial ke perangkat server menggunakan username 1 dan password 1. Kita coba lakukan dial untuk sisi kliennya. Nah, hasilnya akan seperti ini. User yang terakhir tadi, dia akan tetap bisa terkoneksi ke server kita, ke PPPoE server kita, namun dia tidak mendapatkan IP. Jadi bisa terkoneksi namun tidak bisa komunikasi karena IP-nya tidak ada. Karena pool IP-nya juga sudah habis. Jadi seperti ini tutorialnya. Jadi seperti ini tutorial untuk menentukan share user digunakan untuk beberapa orang saja pada PPP profile. Jadi kuncinya di sini kita menggunakan yang namanya IP pool. Kita tentukan ring IP-nya itu digunakan untuk
beberapa orang, katakanlah untuk 2 orang, 4 orang, 6 orang atau yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk memanajemen kedua user ini? Cara untuk memanajemen bandwidth-nya. Nah, pada umumnya untuk memanajemen bandwidth pada user PPP ini ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa gunakan yang namanya rate limit pada profile, atau cara yang kedua kita bisa lakukan secara manual menggunakan simple queue. Nah, untuk kasus ini memanajemen bandwidth menggunakan rate limit pada PPP profile tidak kita rekomendasikan. Kenapa? Karena nanti setiap perangkat yang terkoneksi ke server akan dibuatkan rule queue secara otomatis oleh si router. Hasilnya seperti apa? Hasilnya jika nanti user 1 ini ada user tambahan yang login seperti kasus ini, maka user 1 ini nanti juga akan ditambahkan ke dalam queue. Sehingga penambahan queue atau manajemen bandwidth menggunakan rate limit pada PPP profile untuk kasus ini tidak efektif. Nah, untuk cara yang efektif seperti apa? Cara yang efektif nanti kita akan coba gunakan simple queue secara manual. Untuk caranya seperti apa? Kita akan coba lakukan manajemen bandwidth untuk user 1 ini. Kemudian caranya nanti Anda bisa masuk ke dalam menu queue. Nah, di queue ini kita bisa konfigurasikan sebenarnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Sesuai dengan kemauan Anda. Sebagai contoh di sini saya coba buat queue seperti ini, misalnya total bandwidth. Kemudian untuk targetnya katakanlah kita bisa isikan prefix /24 atau /22 atau sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya di sini IP-nya adalah 172.168.100.0/24 seperti ini. Kita isikan IP gelondongan. Kemudian untuk max limitnya kita tentukan, katakanlah kita berlangganan internet 10 MB. Kita klik 10 MB untuk upload dan downloadnya. Kemudian supaya bandwidth bisa terbagi secara rata, kita juga bisa manfaatkan yang namanya PCQ. Jadi queue tab di sini kita arahkan. Untuk upload kita arahkan ke PCQ upload. Untuk download kita arahkan ke PCQ download seperti ini. Selain menggunakan PCQ, kita juga bisa membuat yang namanya limitasi bertingkat. Misalnya kita buat atau kita definisikan dulu total bandwidth yang kita miliki. Kemudian di bawahnya nanti ada, katakanlah ada user 1, ada user 2, user 3 seperti itu. Kita akan coba lakukan itu. Jadi di sini tadi yang awalnya kita buat menggunakan PCQ, maka di sini kita coba kembalikan lagi ke default, yaitu default small, di sini juga ke default small. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Setelah kita memiliki total bandwidth, kita memiliki definisi total bandwidth di sini, kemudian kita tambah lagi. Katakanlah di sini limitasi untuk user 1. Kita beri nama user 1. Kemudian untuk IP-nya user 1 adalah 172.168.100.2 dan kita copy saja. Kita klik tombol panah di bawah ini, kita arahkan ke titik 3. Jadi untuk usernya kita sesuaikan dengan pool IP atau ring IP yang kita buat di awal tadi. User 1 menggunakan IP 2 dan IP 3. Kemudian max limitnya di sini sebenarnya Anda bisa sesuaikan dengan selera Anda masing-masing. Bisa Anda sesuaikan dengan total bandwidth atau bisa Anda isikan di bawahnya total bandwidth. Di contoh kasus ini kita akan arahkan ke total bandwidth. Jadi maksimalnya nanti adalah 10 MB. Kemudian di sini limit add-nya katakanlah bisa menggunakan 2 MB, 5 MB atau sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya di sini saya isikan 5 MB untuk upload, 5 MB untuk download. Kemudian parent-nya ini Anda arahkan ke total bandwidth yang sebelumnya sudah Anda buat. Jadi di sini klik total bandwidth, kemudian apply, oke. Kemudian untuk user 2-nya kita bisa lakukan copy saja. Kita copy. Kemudian di tab general kita isikan user 2. Kemudian kita juga perlu
mengganti IP-nya. Jadi IP user 2 tadi adalah IP 4 dan IP 5 seperti ini. Kemudian untuk mask limit katakanlah sama sesuai dengan total bandwidth yang kita miliki. Kemudian limit add-nya katakanlah 5 mega, kemudian parent-nya nanti adalah total bandwidth. Kita bisa oke, play, oke. Kemudian kita cek di sini. Nah, jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi untuk limitasi bandwidth-nya nanti sebenarnya akan sangat fleksibel sekali sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Anda mau bagi rata semuanya menggunakan PCQ itu juga bisa, atau Anda mau buat limitasi bertingkat seperti ini juga bisa. Jadi silahkan Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Jadi di sini tadi kita sudah buat PPP share user. Jadi untuk katakanlah satu profile PPP digunakan untuk 2 orang sesuai dengan topologi yang awal tadi kita sudah jelaskan. Jadi kunci penting di sini adalah pembatasannya bisa kita lakukan pada menu IP pool. Jadi IP pool ini nanti adalah ring IP yang nantinya akan digunakan oleh sisi kliennya. Kemudian parameter penting yang kedua di sini tadi ada yang namanya parameter only one pada menu PPP profile. Jadi only one ini ada 3 parameter yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah no, yang kedua adalah yes, yang ketiga adalah default. Only one no digunakan untuk menentukan satu username dan password atau satu profile atau satu secret digunakan untuk banyak orang. Jadi kalau only one no, satu profile atau satu secret digunakan untuk banyak orang sekaligus. Tapi kalau only one kita aktifkan yes, maka satu profile atau satu secret nanti hanya bisa digunakan oleh satu user saja. Sedangkan only one default, silahkan Anda tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Jadi fungsinya only one default untuk apa dan hasilnya nanti seperti apa ketika kita memilih only one default, maka hasilnya silahkan Anda tuliskan di kolom komentar dari video ini. Sebenarnya fitur ini tidak hanya bisa kita gunakan pada menu PPPoE saja. Pada contoh kasus ini memang kita jalankan fitur ini pada service PPPoE. Namun sebenarnya fitur ini juga bisa kita gunakan untuk service PPP yang lainnya. Misalnya untuk PPTP, kemudian ada juga SSTP, ada juga L2TP dan lain-lain. Jadi fitur ini tidak hanya untuk PPPoE saja dan silakan Anda sesuaikan dengan kebutuhan jaringan Anda masing-masing. Oke, cukup sekian video Mikrotik tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau jika Anda memiliki ide video terbaru, silahkan tuliskan saja di kolom komentar di bawah video ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.